Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelsa Syadindasari, absen 21 dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan sosial akibat bencana lumpur lapindo. Kronologi peristiwa lumpur lapindo, di mana lumpur lapindo ini merupakan peristiwa menyemburnya lumpur panas. Lumpur lapindo terjadi sejak 29 Mei 2006 yang membuat sejumlah desa di Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia terpaksa menutup sejarah dengan kisah pilunya. Puluhan ribu warga harus mengungsi dan merintis kehidupan baru di tempat lain. Bahkan sehingga 13 tahun berselang urusan ganti merugi tak kunjung selesai. Selain itu teman-teman, pusat lumpur panas menyembur berlokasi di Kecamatan Porong sekitar 12 km sebelah selatan kota Sidoarjo. Kawasan ini merupakan permukiman padat penduduk serta salah satu area industri utama di Jawa Timur. Beberapa ruas jalan raya, jalan tol, dan jalur kereta api juga turut terdampak. Kerugian yang teramat besar pun tak terelakkan. Faktor penyebab terjadinya bencana lumpur lapindo, pertama, pengelolaan tidak terencana, di mana kesalahan itu sangat fatal. Seharusnya dinding sumur tidak dipasang hingga dasar, padahal dalam rencananya dinding akan dipasang hingga dasar tempat melakukan pengeboran. Jadi pemasangan dinding, operator hanya memasang dinding seperempat dari kedalaman pengeboran yang akan dilakukan. Yang kedua teman-teman, rendahnya sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia itu sangat dipentingkan dan sangat diutamakan dalam melakukan sesuatu dalam melakukan pengeboran tersebut. Yang ketiga teman-teman, teknologi yang kurang memadai. Jadi perkembangan iptek itu sangat diperlukan dalam membantu suatu pengeboran. Jadi di mananya rendahnya atau teknologi yang kurang memadai, disitulah terjadinya bencana. Yang keempat teman-teman, ada faktor dari gempa yang terjadi di Yogyakarta, di mana mungkin berpas-pasan dengan kesalahan operasional pengeboran di Sidoarjo tersebut, jadi menambah semakin menimbulkan luapan lemburan lumpur lapindo tersebut. Selanjutnya teman-teman, ada pula bentuk perubahan sosial akibat lumpur lapindo. Saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama ada revolusi, yang kedua ada perubahan yang tidak direncanakan, yang ketiga adalah perubahan besar. Jadi di mana revolusi ini berlangsung dalam waktu yang singkat dan cepat. Lalu perubahan yang tidak direncanakan ini perubahan yang terjadi tanpa direncanakan dan pada umumnya itu membawa dampak yang tidak diharapkan. Yang ketiga teman-teman, ada perubahan besar yang dampaknya ini sangat dirasakan oleh masyarakat luas. Dari sekian waktu 14 tahun lumpur lapindo tersebut meluap dan sulit untuk dikendalikan. Dampak negatif akibat terjadinya lumpur lapindo, kerugian besar dari kehilangan harta, hancurnya tempat tinggal, bangunan-bangunan, mata pencaharian, dan anak-anak pun tidak bisa melakukan pembelajaran disebabkan hancurnya bangunan-bangunan sekolah, dan semua pihak dirugikan atas kejadian lumpur lapindo tersebut. Dampak psikologi akibat terjadinya lumpur lapindo, di mana masyarakat, mereka yang merasakan mengalami tekanan sosial seperti gangguan psikologis, yaitu rasa cemas, trauma yang mendalam, sebab banyak jatuh korban jiwa ataupun keluarga-keluarga mereka, saudara mereka yang terkena dampak tersebut, dan banyak merugikan segala pihak hingga triliunan. Selain itu teman-teman, ada juga dampak positif akibat terjadinya lumpur lapindo. Lumpur lapindo tersebut dapat dijadikan sebagai bahan bangunan atau pengganti semen. Jadi dapat membuat juga kerajinan dari gerabah, stoneware, warna, berbagai jenis pembuatan keramik lainnya.
Solusi akibat terjadinya lumpur lapindo yang pertama dari alat teknologi, di mana alat teknologi ini semakin canggihnya alat teknologi tersebut, maka akan semakin terbantu dalam memajukan daerah yang sebelumnya dalam keadaan terpuruk. Perkembangan iptek ini sangat dipentingkan dan sangat diperlukan ya teman-teman. Yang kedua teman-teman, menyusun rancangan tata kota dengan lingkungan agar ekonomi masyarakat kembali seperti semula dan daerah itu bisa makmur kembali. Pesan dan kesan saya atas terjadinya bencana lumpur lapindo, jika memang bencana ini merupakan faktor kesalahan manusia, sebaiknya harus memperhatikan standar pengeboran dan menghitung langkah yang harus diambil dengan tepat, tanpa menimbulkan masalah yang baru lagi. Selain itu, belajar untuk menjadi manusia yang tidak serakah dan egois dalam hal apapun. Belajar untuk menghargai hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari, norma yang berlaku dalam kemasyarakatan. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.